Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Roset mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Angkat tangan. 1, 2, 3, oke. Mayoritas sudah sarapan semuanya. Kalau gitu kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberi kelancaran. Berdoa saya pimpin langsung, ya, berdoa dalam hati, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba kita lihat kan. Ada siapa saja? Alidus kenapa? Oke, Fajar sama Pras. Oke, Fajar sama Pras kenapa? Tidak ada keterangan. Oke, kalau gitu ketiga orang ini semoga kita doakan semoga bisa ikut pembelajaran lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Sambil mengingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yakni tentang perkenalan diri. Perkenalan diri. Apa saja yang sebelumnya kita kenalkan? Nama. Tempat tanggal lahir. Hobi. Cita-cita. Alamat. Oke. Dari semuanya itu, ya, dari semua apa yang sudah kalian perkenalkan itu semuanya termasuk ke dalam data. Ini masuk ke dalam pembelajaran hari ini tentang pengelolaan data. Data yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Oke. Selanjutnya pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis data dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis data. Kemudian yang kedua mengklarifikasikan data, mengklasifikasikan data. Jadi nanti diminta untuk ini data apa sih, ini data apa gitu. Kemudian yang ketiga merefleksikan pentingnya pengelolaan data untuk pengambilan keputusan. Setelah data itu terkumpul, maka kemudian direfleksi, dianalisis supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan. Begitu. Selanjutnya mari kita simak dulu video dari saya. Educators, policymakers, society. We all want our children to be prepared for the future. But when faced with overwhelming statistics, we wonder how it is possible. If we break that overwhelming statistic down into manageable pieces of information and data points, we can understand how to tackle the problem. Only with data can our students navigate the increasing... Hanya dengan data siswa bisa menavigasi. Mau berangkat ke sekolah itu pasti harus membutuhkan data supaya bisa nyampe ke sekolah. Seperti itu. How are my kids doing? What is proven to work to get my child on track for future success? Are my students learning enough in 1 year? How much does it cost to make students college and career ready? The problem is we are using an outdated paradigm where data is inaccurate, expensive to obtain, difficult to transfer. Nah itu, kalau kita pakai kertas semakin banyak semakin berat, tapi kalau sudah diimplementasikan ke digital, nah itu semakin ringan. Nah ini ada Bu Dokter. Semuanya pakai komputer. Nah, dianalisis, datanya dianalisis. Nah. Ini Pak Polisi. Yang sini punya cita-cita Pak Polisi. Nah ini. Resiko yang dihadapi bagaimana? So we can tailor data to find out exactly where we are.
and where to go at each turn. And we can be notified instantly if we take a wrong turn. So we can all know where we stand and that our children are on the right path. Most states now have data to answer our questions and accomplish our goal. Let's use it. Because if we're not using data to determine where our children are going, what are we using? Data is power. We can't afford not to use it. Data is power. Data adalah kekuatan. Jadi kita semuanya di sini hidup itu butuh data. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, data ini dibutuhkan pada saat semuanya akan mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, contoh dari artificial intelligence itu adalah penggunaan AI. Salah satunya adalah ChatGPT. Di sini ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Oke. Apa keuntungan dari menggunakan ChatGPT, Naura? Lebih mudah mencari informasi. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab. Apa keuntungan dari kita menggunakan ChatGPT? Bisa untuk mencari jawaban. Oke, bisa itu mencari jawaban menggunakan ChatGPT. Nah, itu sangat dimungkinkan. Itu. Oke. Maka dari itu data adalah fakta. Data itu angka. Data itu informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis. Nah, semua data yang dipunyai oleh AI ChatGPT itu berasal dari manusia. Tidak lain dari manusia. Jadi semuanya itu yang berbasis AI itu semuanya dari manusia. Kemudian contohnya, nah ini data barang belanja. Kemudian ada data siswa, kemudian ada data cuaca, kemudian ada data pengeluaran harian. Di sini ada yang sudah pernah menjalankan ini data pengeluaran harian. Pernah dicatat pengeluaran harian kalian? Pernah. Nah, menggunakan apa mencatatnya? Buku. Nah, kalau buku nanti bisa di-upgrade lagi dalam bentuk digital. Supaya apa? Kita bisa mengetahui. Yang pertama keuntungannya kalau dibuat digital itu bisa dipakai selamanya. Tapi kalau buku itu bisa hilang, bisa rusak, bisa kena air, bakar dan lain sebagainya. Tapi kalau digital itu masih bisa di backup. Begitu. Kemudian ini data kehadiran. Jangan salah Bapak Ibu guru itu ngecek kehadiran kalian sudah pakai digital. Pak Arsyid seringkali mengabsen kalian itu menggunakan digital. Gitu. Jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari apa yang sudah tadi kalian tonton videonya, kemudian barusan juga sudah dipaparkan tentang data, mengapa data itu penting. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu aktivitas unplug, yaitu kegiatan yang tidak memakai komputer. Ya, salah satu contohnya ini, permainannya namanya adalah toko mini data. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Karena ini sudah dibagi per kelompok dengan masing-masing gaya belajar, ya sudah dibentuk, maka ini masih tetap seperti ini. Kemudian yang kedua, 1 siswa sebagai kasir. Bisa ditunjuk 1 siswa sebagai kasir dan 3 sebagai pembeli yang nanti akan berbelanja di tempat temannya. Begitu. Terus yang ketiga ada gunakan kartu data. Nah, kartu datanya nanti bisa dipakai. Ada barang, ada harga, ada jumlah. Di situ nanti bisa disesuaikan. Karena kalian per kelompok itu diberi budget 100.000 untuk berbelanja. Jadi silahkan nanti kalian berbelanja di toko
kelompok yang lain. Terus yang keempat ada kasir mencatat. Ketika ada yang berbelanja, maka penjual dari toko tersebut mencatat transaksi. Silakan dicatat semuanya transaksinya, ya. Terus disusun ke dalam tabel, dibuat tabel. Kemudian yang kelima ada mengisi tabel transaksi secara manual. Nah, ditulis tangan menggunakan manual dan nanti kita salin ke dalam digital. Begitu. Kemudian yang terakhir ada diskusikan hasil klasifikasi bersama kelompok dari data penjualan yang sudah didapat, gitu. Nanti dianalisis, kemudian ditentukan berapa keuntungan yang bisa didapat dari penjualan kalian, begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau gitu saya Pak Rusdi akan membagi lembar kerja untuk kalian bisa kerjakan. Butuh waktu 1 menit untuk berbelanja di toko teman kalian. Kalian punya jatah 100.000 untuk berbelanja. Silakan gunakan uang tersebut sebaik-baiknya. 1 menit pertama untuk berpindah dari kelompok ke kelompok sebelahnya. Silakan dimulai. Silakan melihat-lihat dulu. Silakan kalian berbelanja. Oke, waktu sudah selesai. Silakan berpindah di toko sebelahnya lagi. Silakan berpindah di toko sebelahnya lagi. Lurus no. Harus lurus. Ayo minta tolong dibantu. Ya, jadikan satu ya buku ada berapa? Ya, sama seperti yang di depan ya. Ya, ini langsung dijadikan satu, misalkan map, terus map langsung dijumlahkan gitu ya. Nanti kalau tidak cukup di sini. Nah, yuk langsung di gimana? Iya, seperti yang di depan. Langsung wes. Ini kalau misalkan tidak cukup di sini, ya, langsung dibuat seperti itu. Ini kan udah ada Langsung di sini aja wes. Langsung di sini. Iya. Ya. Nanti kalau tidak cukup lanjut di sini. Nah, bikin satu tabel aja. Minta tolong dianalisis ya, yang penghapus berapa. Lanjut kelompok 2. Satu orang saja tapi yang keras suaranya. Naura wis gak apa-apa dibaca semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk tangan untuk kelompok 2. Dastan, itu apa itu? Yang bagus dong. Silakan, bisa dimulai. Kami di sini akan mempresentasikan hasil data penjualan kami hari ini. Pensil terjual 2 dengan harga 3.000. Penggaris terjual 5 dengan harga 2.000. Rautan terjual 1 dengan harga 2.500. Buku terjual 1 dengan harga 5.000. Kalkulator terjual 2 dengan harga 15.000. Penghapus terjual 1 dengan harga 1.500. Tablet terjual 3 dengan harga 10.000. Total dari hasil penjualan kami 85.000. 85.000. Oke, luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu refleksi. Oke. Kegiatan hari ini dari awal sampai akhir itu sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya, terutama dalam hal pengelolaan data. Nah, Pak Resid, untuk kegiatan refleksi hari ini silakan bisa angkat tangan untuk menjawab. Yang nomor 1, mengapa penting mencatat data secara rapi? Supaya bisa dimengerti, mempermudah pekerjaan. Oke. Ya, jadi itu refleksi kegiatan hari ini. Mungkin sampai sekarang ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Oke. Nanti di rumah kalian bisa menginput hasil LK yang sudah dikerjakan, diinput kemudian dimasukkan ke dalam drive. Nanti drive-nya akan saya kirimkan di grup WA kelas, karena kalian hari ini memang tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Begitu. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu diseminasi dan produksi konten digital. Kalau hari ini pengelolaan data, minggu depan kita belajar diseminasi dan produksi konten digital. Terima kasih. Ayo kita terus belajar dan jadi bagian teknologi menjadi pencipta teknologi. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.